Bincang Sajua menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Aku juga tertarik nih sama aku pengen tanya ke Mbak Dina. Mbak Dina kan pernah ikut pertukaran pelajar juga nih ya Mbak Dina ya. Iya. Nah, waktu Mbak Dina mengikuti pertukaran pelajar itu yang Mbak Dina dapatkan itu apa sih Mbak di pertukaran pelajar tersebut, dan gimana sih Mbak Dina memandang pertukaran pelajar yang dilakukan oleh Sabang Merauke ini? Iya, luar biasa itu pengalaman yang menurut aku tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sangat berharga, dan mungkin itu salah satu pengalaman yang paling berharga dalam kehidupanku. Sangat memorable, ya, banyak kenangan-kenangan indah, membuka mataku tentang perbedaan-perbedaan itu sebetulnya terlalu banyak dibesar-besarkan gitu. Ya, waktu itu saya pergi ke Amerika untuk 1 tahun karena scholarship dari AFS ya, American Field Service, tinggal di Delaware. Jadi pengalaman yang paling besar yang aku rasakan adalah berbaur dengan orang-orang yang sebenarnya punya banyak sekali kesamaan dengan kita gitu. Lebih banyak kesamaannya daripada perbedaan gitu. Misalnya kita sama-sama merespek satu sama lain ya. Kita punya kepedulian satu sama lain ya. Dan kita pengen berprestasi, kita semua pengen melakukan yang terbaik untuk kehidupan ini. Jadi sebenarnya aku nggak melihat ini sebagai sebuah kesulitan ya, tapi justru membuka mataku bahwa perbedaan itu sebenarnya ketika kita berkomunikasi ya, maka perbedaan itu menjadi tidak berarti lagi. Yang ada adalah saling mendukung, saling menyayangi, dan kita memahami satu sama lain. Jadi itu membuat aku menjadi pede, itu salah satu yang aku rasakan. Aku menjadi lebih pede, bahasa Inggrisku lebih bagus ya. Kemudian yang namanya ada perbedaan itu selalu bisa dilakukan cara-cara berkomunikasi ya, supaya perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang justru mengayakan kita satu sama lain, karena kita jadi memahami satu sama lain. Itu sih Dika, jadi lebih pede, ya, lebih memahami orang, tidak takut kalau mengalami sebuah perbedaan, ya. Misalnya seseorang nggak setuju dengan kita, Dina, aku nggak suka dengan caramu gini. Oke, kenapa gitu? Nah, jadi itu sih Dika membuat aku berangkat pedeku kurang sama sekali ya, aku bukan orang yang pandai bergaul ya, tapi begitu pulang betul-betul aku menjadi seseorang yang berbeda sekali. Itu sih Dika. Wow, jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa terjadi, jadi nggak perlu dibesar-besarkan atau menimbulkan perpecahan di antara kita. Justru perbedaan itu bisa menguatkan satu sama lain gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Nah itu jadi pengalaman sangat berharga, dan sampai sekarang itu membakar semangatku selalu ya, bahwa anak-anak itu memang harus diberikan exposure gitu ya, harus mengalami dunia ya, harus punya pengalaman bergaul dengan orang-orang yang berbeda, beda kulitnya, beda bahasanya, beda agamanya, dan itu aku yakin itu memperluas wawasan mereka dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan tentu saja satu lagi, sebenarnya ketika orang-orang itu, anak-anak itu terekspos ya dengan perbedaan-perbedaan, mereka sebetulnya secara nalar itu lebih pandai begitu. Karena mereka harus selalu beradaptasi gitu. Itu yang saya dengar seperti itu. Seperti anak-anak yang bisa beberapa bahasa itu mereka biasanya lebih cerdas, lebih bisa bekerja sama dengan siapapun
Iya, dan itu jadi modal sebetulnya Dika untuk kita dalam kehidupan selanjutnya. Jadi ini pas banget ketika Sabang Merauke ini dilakukan ini di apa namanya dimulai di tahun 2013. Sebetulnya saya dalam salah satu pertemuan Sabang Merauke saya pernah ikutan mendengarkan ya waktu itu. Wow, aku seneng banget. Yeay, akhirnya Indonesia juga punya gitu ya, punya program pertukaran pelajar sendiri dan ini bisa antar negara, dalam negara kita antar pulau, antar kota dan sebagainya. Dan itu ya bagus sekali karena di dalam negeri saja kita udah sangat banyak perbedaan-perbedaan secara fisik dan budaya begitu. So it's a great program. Alhamdulillah, selamat datang. Walaupun udah berapa tahun Mas? 7 tahun ya? Tahun ini tahun ke-8 Bu Tahun sebenarnya. ke-8 ya? Gitu. Wah, Karena memang biasa. konsepnya itu digodok dari 2012, tapi program pertama baru dijalankan di 2013. Oke, Wow. iya. Cukup Jadi lama ya. iya, Iya. berhubung juga Indonesia sangat besar kan, dari Sabang sampai Merauke kan berjajar pulau-pulau, lagunya kan kayak gitu tuh. Jadi Betul, memang betul sekali. diperkenalkan antar anak-anak di antar daerah, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, tapi mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.